Ya, kita masih belum lepas dari pandemi ya. Jadi belum ada negara yang masuk ke endemik. Jadi memang sebab pertamanya adalah menurunnya kapasitas supply akibat pembatasan. Di luar negeri itu ada yang total lockdown ya. Jadi orang benar-benar nggak boleh keluar. Ada juga yang semi lockdown lah. Nah, ada juga yang 3T itu ya, testing, tracing, treatment. Ada Ya, yang kombinasi seperti kita. Nah, artinya semua negara itu menurunkan kapasitas produksi. Karena kapasitas produksi berkurang, supply-nya berkurang, maka harga naik. Karena kapasitas berkurang, juga mobilitas di laut, kapal-kapal yang berlayar juga makin berkurang. Oleh karena itu, logistik cost juga naik. Jadi produksi berkurang, harga naik, logistik transportasi berkurang, harga naik. Nah, itulah yang menyebabkan kenaikan harga. Jadi lebih karena faktor global ya kenaikan harga tersebut. Jadi kalau kita lihat dari angka 2020 dan 2021 dari Consumer Price Index, yes. Indonesia itu kan pertumbuhannya di 2020 year on year minus 2,1, tapi 2021 kita bisa naik ke 3,7. Jadi bagus ya. Nah, inflasinya hanya naik sedikit tuh CPI, hanya dari 1,7 ke 1,9. Artinya apa? Artinya di Indonesia secara domestik kenaikan harga itu tidak besar. Tapi sampai 2021. Nah, di 2022 karena secara global ini harga-harga naik ditambah dengan krisis geopolitik yang terjadi di Ukraina, nah akhirnya dan itu meningkatkan harga karena supply side-nya lebih lebih terdisrupsi lagi. Nah, tidak hanya di food related products tapi juga di manufacturing dan kemudian di logistik lagi naik lagi. Jadi kenaikan itu yang kemudian membuat harga-harga internasional naik. Nah, masuknya ke kita lewat apa? Namanya imported inflation. Jadi harga internasional naik, masuk ke kita juga naik. Dan kemudian masuknya lewat PPI ya, Producer Price Index. Nah, lalu ditransmisikan ke Consumer Price Index. Nah, biasanya transmisinya agak lambat karena produsen masih bisa tahan. Kalau sekarang kalau naiknya double karena pandemi, terus karena geopolitik, ya jadi tidak bisa tahan. Akhirnya di Consumer Price Index-nya sekarang yang kita lihat fenomenanya ya, berapa bulan ini kenaikannya di situ. Pak Kiki, sejauh mana daya beli masyarakat bisa tertekan akibat adanya kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok? Sejauh mana nih hal ini bisa berdampak pada industri? Betul. Jadi gini, yang paling kita perhatikan ya, itu adalah kenaikan makanan dan minuman. Biasanya satu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Itu komponennya di dalam inflasi 25%. Artinya itu paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya, jelas ya makanan dan minuman. Nah, kalau itu naik, itu yang pertama kali kena adalah otomatis masyarakat yang pendapatannya bawah ya. Mungkin yang kuartil pertama dari orang Indonesia. Nah, itu kalau kena karena harga naik, daya beli mereka turun. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan kita selamatkan gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu tertekan daya belinya. Nah, disitulah peran pemerintah untuk melakukan berbagai macam cara, mulai dari pengaturan output ya sampai kemudian subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau industri lebih ke bahan baku, satu. Yang kedua, energi. Nah, bahan baku ini memang naik, tadi seperti saya katakan, karena faktor pandemi dan kemudian faktor geopolitik, ada bahan baku yang disuplai dari, dari Rusia, dari Ukraina. Nah, kemudian juga, energi. Jadi harga energi naik, termasuk dari faktor tadi produksi satu ya. Yang kedua, harga transportasinya, sehingga harga energi naik. Nah, kalau harga energi kan meningkatkan cost of production lah istilahnya ya, ongkos produksinya. Nah, otomatis naik. Ditambah kapasitas produksi tadi yang berkurang. Karena kan tidak bisa, karena setiap angka pandemi naik kan perusahaan pasti mengurangi kapasitas produksi supaya mengurangi penularan. Nah, itu kombinasi-kombinasi itu yang kemudian membuat industri juga mengalami tekanan. Bagaimana efektivitas stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk mengurangi efek lonjakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok? Ya, jadi yang dilakukan oleh pemerintah dua hal, sebenarnya pada dasarnya dua hal. Pertama adalah kalau harga sedang naik, kita menambah supply. Nah, bagaimana caranya kita menambah supply? Misalnya kalau ada domestic market obligation, itu kan sebenarnya menambah supply. Tapi Ya. seberapa efektif itu? Itu kan sebenarnya varian dari kuota. Nah, kalau varian dari kuota itu dia ada resiko-resikonya ya, ada resiko-resiko activities atau itu. Nah, tidak mudah itu untuk menerapkannya. Yang kedua, mekanisme harga. Nah, mekanisme harga itu memberikan subsidi. Jadi konsepnya namanya ceiling price ya.
Ceiling price itu adalah satu kondisi ketika harga itu naik, harga equilibrium pasar itu naik di atas kemampuan masyarakat. Nah, itu harus dibantu supaya kembali lagi. Nah, caranya melalui subsidi. Nah, ya pemerintah dengan dua cara itu untuk melakukan atau kombinasi di antara keduanya. Ya, jadi setiap kali ada kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama energi, itu pemerintah akan melakukan kalibrasi, iterasi untuk menghitung itu.